Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Sehat kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, Bu Ida akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Jadi perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ya manusia, tumbuhan, hewan, untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, alami dan buatan. Dua, perkembangbiakan generatif. Artinya, perkembangbiakan secara kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Kita pelajari bagian bunga dulu. Nah, tangkai bunga. Di sini ya, ini namanya tangkai bunga. Ini dasar bunga. Kelopak bunga. Itu yang kayak daun kecil gitu kan, kelopak bunga. Kemudian bakal biji itu ada di dalam bunga. Kalau dibelah baru kelihatan. Kemudian tangkai putih. Ini tangkai putih. Nah, ini kepala putih. Ini benang sari, ini kepala sarinya. Ini mahkota. Mahkota itu biasanya warnanya macam-macam, jadi supaya menarik serangga. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Vegetatif tumbuhan tadi ada dua ya, alami dan buatan. Kita belajar dulu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Spora adalah ukuran sangat halus. Bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Kabur kanginan, spora ya. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan spora adalah paku-pakuan, lumut, dan jamur. Ini termasuk perkembangbiakan vegetatif alami tanpa perkawinan, tapi dia bisa berkembang biak secara alami dengan cara spora. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah tunas pohon pisang, tunas pohon bambu. Nah, ini pohon pisang. Ini ada pohon pisang kecil, tunas ini namanya. Nah, ini tunas pohon bambu. Ada di sebelah pohon induknya. Nah, ini pohon pisang dan pohon bambu ini dengan berkembang biak dengan cara tunas. Tanpa perkawinan, namun secara alami. Tunas sudah ada secara alami. Kemudian yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Itu umbi. Umbi dibedakan menjadi tiga. Umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Vegetatif alami. Umbi batang.
kentang, talas, keladi, dahlia. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui umbi akar adalah wortel, singkong, ada 2 contohnya. Kemudian umbi lapis vegetatif alami dengan umbi lapis. Maaf, ini salah ya, ini bawang merah. Maaf, ini seharusnya bawang merah. Ntar, kita ganti ya. Bawang merah. Bawang putih. Bawang bombay. Bakung. Nah, maaf ya, keliru. Umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, dan tulip. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang mirip seperti umbi. Bedanya, rizoma ini merupakan batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berkubu-kubu. Berkubu-kubu itu berruas-ruas. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas. Vegetatif alami yang kelima adalah stolon atau geragi. Nah, geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini biasanya menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Ada ujung tumbuhan yang menjalar tadi tapi di ujungnya. Contohnya, arbe, stroberi, pegagan, enceng gondok, rumput teki. Nah, ini contoh yang berkembang biak dengan stolon. Sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Stek ada 3. Stek batang, stek akar, stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar dan jeruk. Stek, nah ini caranya. Batang dipotong, kemudian ditancapkan. Stek batang, ketela pohon, tebu, stek daun, cocor bebek, kaktus, lidah buaya. Stek akar, pohon sukun, jambu biji, cemara. Nah, kalau kita menanam ketela pohon, kita biasanya dipotong batangnya, ditancapkan. Menanam tebu juga gitu, batangnya dipotong langsung ditanam. Itu stek batang. Stek daun, ujung daun cocor bebek. Misalnya kita punya 1 daun cocor bebek. Kita taruh di atas pot. Nanti ujungnya ini akan tumbuh tumbuhan baru. Sama dengan kaktus dan lidah buaya. Lanjut ya. Vegetatif buatan yang kedua adalah cangkok. Cangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Enggak cuma melukai hati ya, melukai bagian batang. Bagian batang tumbuhannya dilukai, maksudnya dikupas gitu loh nak, bukan dilukai yang diapakan, tidak. Lalu bagian itu dibungkus tanah,
kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian ini nanti akan tumbuh akar sebagai tumbuhan baru. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Nah, ini cangkok. Ini dilukai. Kayak dikuliti, tapi hanya sedikit. Kemudian dikasih tanah atau sabut kelapa, kemudian dibungkus di tali. Nanti kalau sudah keluar akarnya dipotong, ditanam. Itu cangkok. Contoh tanaman yang bisa dicangkok: jambu bol, mangga, alpukat, rambutan, durian, sawo, jambu air, jambu batu, jeruk, nangka. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga, okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain. Ini menempel ya. Yang sama jenisnya. Okulasi biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Jadi ada dua tanaman mangga. Satu tanaman itu batangnya kuat tapi buahnya tidak manis. Pohon yang satunya buahnya manis tapi batangnya tidak kuat. Jadi digabung, ditempel, ini dikuliti, nanti ditempel di satunya sehingga menjadi tumbuhan baru yang menghasilkan tumbuhan dengan batang kuat dan buah yang manis. Contohnya ini okulasi caranya. Ini dikuliti dulu, disayat, ya, kemudian ditempelkan. Ini pohon yang pertama ya. Pohon yang pertama disayat dulu mata tunasnya. Kemudian batang yang kedua dikuliti. Kemudian tunas batang yang pertama ditempelkan pada pohon yang kedua yang sudah dikuliti tadi. Kemudian diikat dengan tali rapia. Nah, sampai penuh sini. Contoh tumbuhan yang bisa diokulasi: mangga, belimbing, coklat, karet. Pasti ada pertanyaan, Bu, tadi mangga katanya dicangkok, kok sekarang okulasi? Nah, jadi contoh-contoh tumbuhan dalam perkembangbiakan ini tidak berarti yang ini ya, yang buatan ya. Yang buatan itu tidak berarti mangga itu harus dicangkok terus. Bisa juga diokulasi, tergantung kita mau mencangkok mangga itu atau mengokulasi mangga itu. Jadi contoh vegetatif buatan di sini adalah contoh misalnya gini, mangga. Beda memberi contoh mangga dicangkok. Beda juga memberi contoh mangga diokulasi. Berarti mangga ini bisa dicangkok, bisa diokulasi. Seperti itu, tergantung kita mau lebih praktis cangkok apa lebih praktis okulasi, tergantung, terserah kita. Itu ya, jadi nggak usah bingung jawabannya okulasi atau cangkok. Karena tidak pasti kalau ini cangkok, ini okulasi. Kalau vegetatif alami itu sudah pasti. Nah, kalau yang buatan terserah yang kayak petani buahnya ini mau cangkok atau mau okulasi. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi dengan cara penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, jadi pada tumbuhan itu terjadi penyerbukan. Perkembangbiakan generatifnya melalui penyerbukan. Nah, penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses penyerbukan bisa terjadi melalui beberapa perantara. Jadi penyerbukan itu bisa dibantu angin, bisa dibantu air atau hewan, bahkan dibantu manusia. Penyerbukan pada tumbuhan ada 4. Ini ya.
Jenis-jenis penyerbukan yang pertama, penyerbukan sendiri. Kita lihat gambarnya. Putik, benang sari. Penyerbukan sendiri artinya serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Jadi ini misalnya pohon sepatu ya, bunga sepatu. Jadi putiknya ya di tangkai ini, tangkai bunga ini, benang sarinya juga di tangkai bunga ini. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Artinya, serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Nah, ini ada dua bunga, tapi serbuk sarinya pindah, serbuk sarinya benang sari bunga yang tinggi jatuh ke bunga yang rendah. Tetapi bunganya masih sama, bunga sepatu. Jadi ini disebut penyerbukan tetangga, masih satu pohon, bunganya sama. Nah, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Nah, ini beda. Nah, ini sudah pisah ya gambarnya ya. Ini pohon A, ini pohon B, beda pohon, beda benang sari, beda putik, tetapi bunganya masih sama. Sama-sama bunga sepatu. Nah, yang keempat, penyerbukan bastar. Kita lihat gambarnya. Penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Jadi ini benang sarinya, serbuk sarinya jatuh ke putik. Beda pohon, beda bunga. Ini bunga sepatu, ini bunga matahari. Nah, beda kan? Nah, kita ulangi ya. Jenis penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Dari gambar sudah bisa kamu ketahui, kalau penyerbukan sendiri, ya dalam satu bunga itu, serbuk sarinya dari benang sari itu, putik itu. Kalau penyerbukan tetangga, dalam satu pohon, benang sarinya jatuh ke putik bunga lain dalam satu pohon. Kalau penyerbukan silang, serbuk sarinya jatuh ke putik bunga lain pada pohon lain, tapi masih sama jenis bunganya. Kalau bastar, serbuk sarinya jatuh ke putik bunga yang berbeda. Berbeda pohon dan berbeda jenis bunga. Bisa dipahami sampai sini? Gampang kan? Lihat dari gambarnya saja sudah tahu. Lanjut ya. Nah, sekarang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan sudah selesai. Sekarang kita ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2 juga, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Sama ya artinya. Kalau generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena sel kelamin betina dibuai oleh sel kelamin jantan atau terjadi perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif hewan. Perkembangbiakan generatif hewan. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Yang pertama adalah ayam, angsa, itik atau bebek, entok, burung, cicak, tokek, buaya, penyu, katak, ikan mujair, semut, kupu-kupu, nyamuk, burung hantu, capung. Nah,
Itu tadi adalah contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara bertelur. Generatif ya. Tadi generatif secara bertelur, sekarang generatif secara vivipar atau beranak. Contohnya, kera. Kera itu yang kayak gini ya, jangan keliru. Ini kera, sapi, gajah, kuda, paus. Paus itu bukan ikan, ya. Paus itu adalah mamalia. Mamalia air. Jadi dia beranak. Dia bukan ikan, dia mamalia. Harimau, unta, kelelawar, tikus, kucing, kambing, singa, jerapah, anjing, orang utan. Nah, ini orang utan. Kalau tadi kera, ini orang utan. Harus tahu bedanya ya. Lumba-lumba, lumba-lumba juga bukan ikan. Lumba-lumba itu mamalia, seperti paus. Ini lumba-lumba beranak atau vivipar. Anjing laut, singa laut. Nah, perhatikan bedanya anjing laut dan singa laut. Dari wajahnya, kalau singa laut itu agak moncong, ya, agak moncong gitu loh, kayak lonjong gitu. Kalau anjing laut itu mukanya sedikit kayak datar ya, kayak hidung-hidungnya anjing. Dari kakinya pun berbeda. Kalau anjing laut itu yang depan pendek. Kalau yang singa laut yang depan panjang. Pesut. Nah, pesut ini beranak. Ini adalah pesut mahakam. Ini sudah hampir punah. Pesut mahakam. Tupai, domba, kerbau, kelinci, marmut. Nah, bedanya kelinci dan marmut. Kalau kelinci telinganya panjang, kalau marmut pendek telinganya, ya. Tubuhnya juga lebih imut-imut marmut. Kalau ini kepalanya agak moncong gini kalau kelinci. Kalau marmut biasa saja, imut hanya imut lucu gitu. Kalau kelinci kan terlihat kepalanya agak menonjol. Kalau marmut seperti ini. Monyet. Nah, ini bedanya kera, orang utan, monyet. Harus tahu bedanya. Meskipun semuanya berkembang biaknya secara generatif, beranak atau vivipar, tetapi wajahnya bentuknya berbeda-beda. Nah, koala dan ular. Jadi tidak semua jenis ular itu beranak. Ada yang bertelur dan beranak. Yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur beranak. Contohnya ikan pari. Nah, ini ikan ya. Pari itu termasuk ikan. Ikan hiu itu bertelur beranak. Bunglon, platipus. Ini platipus, dilihat mulutnya kayak bebek, tubuhnya kayak buaya komodo, kadal. Iguana, iguana mirip bunglon tapi lebih besar ya, lebih kayak punya ini loh apa? Yang atas ini loh, di punggungnya ini loh, terus kantongnya ini lebih besar, itu iguana. Kadal, ikan gupi itu ikan cupang. Itu bertelur beranak. Kuda laut. Nah, kuda laut ini agak unik. Agak uniknya gini. Dia ketika berkembang biak secara generatif, si kuda jantan ini kan melakukan perkawinan dengan kuda betina. Nah, sudah kan melakukan perkawinan dengan kuda betina. Setelah si kuda laut, kuda laut jantan melakukan pertemuan dengan kuda laut betina, ya. Itu kalau sudah kuda laut betinanya sudah hamil, nah itu
telur-telurnya nanti, telur-telur yang calon anak-anaknya kuda laut nanti itu akan diberikan kepada kuda laut jantan. Apa ya? Paham ya? Agak susah menjelaskan. Jadi kuda laut jantan bertemu dengan kuda laut betina, terus terjadi pembuahan. Jadi pembuahan. Kalau kuda laut betina sudah hamil, nanti calon-calon telurnya itu akan dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam perutnya kuda laut jantan, sehingga yang hamil nanti yang melahirkan itu kuda laut jantan. Itu keunikannya. Untuk lebih jelasnya silahkan cari informasinya di YouTube atau Google. Itu ada. Itu keunikan kuda laut dalam proses perkembangbiakan. Kemudian salamander. Ular. Nah, ini ada jenis-jenis ular yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Salah satunya ular buah. Ular bangkai laut, ini bertelur beranak ya. Ular kadut, ular anaconda, ular pucuk. Itu ular-ular yang bertelur dan beranak. Ular-ular yang lain hanya bertelur. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif hewan. Perkembangbiakan vegetatif hewan artinya tanpa perkawinan. Yang pertama adalah tunas. Jadi hewan-hewan yang dengan tunas. Contohnya adalah hidra. Ini gambarnya hidra. Maaf, bukan tumbuhan ya, hewan. Maaf, tidak ulangi. Hewan-hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Contohnya adalah hidra. Ini gambarnya hewan hidra. Kemudian polifera. Ini bukan tumbuhan ya, ini hewan. Polifera atau spon. Ini dengan tunas berkembang biaknya. Kemudian solenterata. Ini juga berkembang biak dengan tunas. Kemudian kedua, fragmentasi. Contohnya adalah cacing pipih atau planaria. Nih, gambarnya cacing pipih atau planaria. Kemudian cacing pita. Ini biasanya ada di tubuh manusia. Ini pewanjang sekali, kecil tapi pewanjang, hampir 5 meter, 3 meter. Cacing pita ini. Biasanya ada di kotoran sapi. Nah, jadi ini bisa masuk melalui kakinya manusia. Cacing pita, yaitu berkembang biaknya dengan fragmentasi ya, cacing pipih atau disebut planaria dan cacing pita. Kemudian vegetatif yang ketiga untuk hewan adalah membelah diri. Contohnya amuba. Jadi ini bentuknya seperti ini. Terus nanti dia membelah menjadi 2. Terus nanti sudah jadi dua hewan, nanti membelah lagi, satu ini menjadi 2 lagi, membelah terus. Protozoa juga sama, tapi bentuknya berbeda ya. Kalau amuba kayak bunder tapi tidak beraturan, kalau protozoa kayak lonjong tapi tidak beraturan. Kemudian terbalik ya. Maaf. Bisa ganti dulu. Balik. Ya. Kayak amuba. Nah, untuk protozoa ini bentuknya lonjong tapi tidak beraturan, kecil. Ini tiga-tiganya kecil, hewan ini tiga-tiganya kecil. Protozoa bentuknya seperti ini. Nah, paramecium bentuknya seperti ini. Nah, terima kasih anak-anak. Demikianlah materi yang Bu Ida sampaikan. Semoga dengan penjelasan Bu Ida ini kalian semakin paham terhadap materi ini. Video ini Bu Ida buat sebagai pengganti ketika Bu Ida menjelaskan di depan kelas. Kalau hanya lewat tulisan, mungkin kalian kurang paham sehingga Bu Ida buat materi ini melalui video.
Mohon maaf tadi apabila ada materi-materi yang editannya belum sempurna, jadi tadi kita edit bersama-sama, Bida mohon maaf. Terima kasih atas semangat kalian untuk mengikuti sekolah di rumah, belajar di rumah. Kita harus tetap semangat, meskipun sudah kangen bercanda dengan teman-teman di kelas. Kita tetap berdoa, semoga pandemi segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, makan makanan bergizi, kurangi bermain di luar rumah, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.